Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Teh Epi Andayani nih gitu. Teh Epi, sebenarnya list pertanyaannya nih banyak banget. Tapi kita udah di segmen terakhir nih gitu kan nih Teh. Nah, segmen terakhir nih biasanya segmen-segmen edukasi untuk masyarakat juga yang lagi nonton opini obrolan pagi ini nih gitu nih Teh. Gitu. Tapi melihat pengalaman Teteh luar biasa nih di bagian edukasi ya. PR-nya, tantangannya banyak banget gitu kan. Nah, Teteh yakin nggak Teh selama Teteh bekerja dan mungkin terus gitu ya, Indonesia bersih nih dari korupsi? Yakin sih bisa ya suatu saat nanti gitu, walaupun nggak tahu kapan. Karena kita belajar juga dari negara New Zealand ya, dia kan negaranya memang kecil ya. Nah ini saya waktu itu dengar dari guru yang asalnya dari Indonesia, dia cerita di New Zealand itu juga sistem pendidikannya itu, ini kita ngomongin soal pendidikan ya, itu tuh dibangun 20 tahun gitu. Nah berarti artinya kan dari yang semula bukan apa-apa jadi apa-apa. Nah berarti kan Indonesia juga bisa gitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia juga kan banyak yang berubah dari infrastruktur lah atau apapun itu, dan artinya kan bisa ada perubahan juga untuk nilai indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi kita ini kan jeblok ya, gitu di bawah 30, pokoknya nilainya tuh 37 ke bawah lah. Sekarang 34 gitu. Dari di data survei ya itu ya. Di skala 0 sampai 100 kita nilainya 30-an gitu. Kalau nilai sekolah tuh 0 sampai 10 kita nilainya 3. Padahal targetnya tuh 5. Nah itu tuh masih jauh perjalanan. Cuman kan kita yakin negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong yang dulu korup juga sekarang bisa berubah ya. Artinya Indonesia juga bisa dong gitu. Asal bareng-bareng memang gitu. Nah perubahan negara-negara maju itu artinya juga tidak luput juga dari SDM kan Teh? Iya. Ya, pengembangan gitu. SDM juga. Iya. Nah kalau gitu. Teteh melihat apa nih PR banget untuk negara Indonesia nih, khususnya mungkin kaula muda lah gitu kaula muda yang bakal estafet kepemimpinan nantinya. Iya, kan gitu. Kita ini dapat bonus demografi ya, kan banyak sekali. Kan gitu. 2045 Indonesia emas gitu kan. Nah ini tuh memang jadi wah ini tuh aset kita nih gitu. Nah makanya contohnya aja kita tuh ada kampanye anti politik uang kan, yang hajar serangan fajar di tahun pemilu. Target utama kita tuh memang ada ibu-ibu. Nah ibu-ibu itu adalah kelompok rentan yang menerima serangan fajar. Nah itu ibu-ibunya. Nah tapi kita juga melibatkan peranan anak muda, Gen Z gitu ya. Gen Z, kalau saya udah agak tua ya. Gen Z. Nah mereka kita libatkan sebagai influencernya, yang menginfluence, yang mempengaruhi orang tuanya tersebut, yang orang tuanya menjadi kelompok rentan menerima politik uang. Nah anak mudanya kita minta untuk menjadi agent of change-nya KPK, untuk bantu menginfluence, bilang ke orang tuanya kalau orang tuanya menolak politik uang itu keren. Karena kalau orang tuanya melakukan politik uang itu menjadi salah satu pelaku praktik korupsi, dan malah akan jadi rugi nantinya. Kamu nerima duit, oke, tapi hidupnya nanti jadi suram gitu. Jadi point of view-nya itu dibangun seperti itu ya. Kita membangunnya senang sesaat, nanti runyam kemudian. Itu point of view yang kita bangun dari si penerima politik uang. Tapi point of view yang kita bangun ke peserta pemilu itu yang melakukan praktik politik uang untuk oknum ya. Kita oknum ya. Mudah-mudahan masih banyak yang baik. Kita point of view-nya yang kita bangun itu, kalau Anda bagi-bagi uang, melakukan politik uang, belum tentu menang juga. Stres iya, berpisah dengan pasangan iya, kemudian miskin iya gitu kan. Mau masih mau melakukan praktik politik uang gitu kan. Terus buat ibu-ibunya mau nerima politik uang, nanti kamu bagian dari pelaku korupsi loh gitu. Bisa jadi di penjara juga, karena kan di undang-undangnya juga ada. Tapi kalau KPK kan nggak terkait dengan sanksi ya, tapi nanti malah ibu yang bermasalah loh gitu di kemudian hari karena korupsi juga kayak gitu. Jadi kita membangun mindset seperti itu. Berarti modal kejujuran mungkin ya dari kaula muda juga mungkin harus dipupuk ya. Dia harus peduli gitu kan, peduli gitu. Mereka itu kan melek media sosial.
kita ajak mereka untuk menggaungkan kampanye-kampanye anti korupsi terkait dengan nilai-nilai anti korupsi gitu. Kita juga bekerja sama dengan pegiat media sosial ya gitu. Bahkan di penutupan roadshow kemarin di Bengkulu ada influencer Ada juga ya. Mas Anas influencer bukan? Kita nggak kemarin. Iya. Gitu. Temen yang datang jadi moderator. Oh itu ya, oh Iya. iya. Nah Iya. itu kan kita juga melibatkan mereka untuk bantu menginfluence gitu ya. Bukan hanya kampanye hajar serangan fajar aja, tetapi untuk nilai-nilai anti korupsi yang lain. Iya. Jadi kita tuh ada 9 nilai anti korupsi nih, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Apal banget ya Teteh. Kalau disingkat itu Jumat bersepeda kakak. Itu iya. singkatan yang dibikin oleh bos saya tuh, oleh Iya. Pak Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Apa namanya, ada 9, ya udah biar gampang jadi Jumat bersepeda kakak. Nah, Gitu. juga kalau melihat praktik-praktik di lapangan mungkin Teh, kalau ada mungkin penyalahgunaan gitu kan. Kadang ada orang, masih ada lah orang-orang yang Ada. jujur tuh masih ada kayak gitu. Ada nyelip-nyelip di mana gitu. Tapi terkadang Teh orang jujurnya nih kadang maksudnya tuh ya karena Iya, karena sedikit mungkin ya gitu kan. sistem ya. Iya kayak gitu kan. Jadi kayak gimana nih maksudnya Iya. untuk Di biar Indonesia, semangat kan dari Teteh gitu. masih banyak faktor, aduh nggak enak nih, nggak enakan gitu. Ya kita tuh meyakinkan mereka. Jadi di KPK ini ya ada yang namanya penyuluh anti korupsi dari eksternal KPK. Iya. Yang mereka kita sertifikasi. Nah, mereka itu mungkin di instansinya tuh adalah satu dari orang yang baik, tapi mereka kan harus punya komunitas, berkumpul dengan orang-orang Iya. baik. Dikumpulkanlah di KPK, ada namanya penyuluh anti korupsi KPK. Jadi dari instansi itu bisa disertifikasi menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, akhirnya mereka berkumpul dan mereka punya kekuatan itu. Nah, kayak di Bengkulu nih, Ya. penyuluh anti korupsinya itu aktif, namanya penyuluh anti korupsi Rafflesia, M-nya apa ya? Bengkulu deh, ada Bengkulunya deh. RMB, Pak RMB. Nah, artinya orang-orang baik itu juga berkumpul sebagai penyuluh anti korupsi di Bengkulu ini gitu, yang tersertifikasi sebagai penyuluh, sertifikasinya dari BNSP dan LSP-nya itu di KPK. Ini jadi promosi nih. Jadi ada lembaga sertifikasi profesi di Oh, iya, KPK, dia mencetak penyuluh anti korupsi, sertifikasinya langsung dari BNSP. Iya. Dan di daerah-daerah aktif ya itu ya. Aktif di Dan Bengkulu khususnya ini di- aktif, di aktif Bengkulu ya? ini aktif gitu. Ketuanya Master Desi. Jadi penyuluh itu kita panggilnya Master. Oh, Master. Kalau Mas Anas jadi penyuluh, daftar jadi penyuluh dan tersertifikasi, nanti panggilannya Master Anas. Oh, Saya iya, juga iya. kan penyuluh yang tersertifikasi Iya, Master iya. EPI. Oke, gitu. terakhir Kayak nih gitu-gitu. Teh, harapan Teteh untuk masyarakat Indonesia, mungkin khususnya di Bengkulu nih, karena roadshow-nya lagi di Bengkulu. Iya, mudah-mudahan roadshow bis KPK di sini bisa ada dampaknya lah gitu, bisa ada perbaikan di Bengkulu sendiri. Karena saya kemarin dapat curhatan dari banyak teman-teman dari dinas, Bengkulu ini kaya tapi mungkin kurang dimanfaatkan kekayaannya. Iya. Nah, semoga setelah KPK dari sini bisa ada perubahan yang berarti lah gitu. Amin, amin. Amin, Semoga gitu ya. harapan dari Teteh tersampaikan juga Iya, dan gitu. sama-sama membangun Bengkulu bersih Bengkulu, juga ya. iya, gitu. Bebas korupsi, Bebas tidak ada korupsi. lagi gratifikasi, Tidak nggak ada ada, lagi iya. suap menyuapnya Yang juga. jelas kekayaannya itu ya dipakai untuk kesejahteraan di Bengkulu juga gitu Iya, ya. gitu. Baik Teteh, terima Ya, kasih sama-sama, Mas sudah berkenan mungkin hadir di studio kita. Ya. Semoga lancar terus tugas dan perjalanannya karena roadshow-nya panjang nih. Masih panjang Sampai ke Aceh. November. Iya, gitu kan. Sampai November dan sampai ke Aceh. Iya. Sehat terus Teteh. Terima Terima kasih, kasih Mas Anas. gitu. Sama-sama. Dan untuk para pemirsa, terima kasih juga sudah setia menemani kami berbincang pada pagi ini dengan tema katakan tidak pada korupsi. Semoga berawal dari diri sendiri untuk kita menjaga lingkungan kita dan berdampak kepada masyarakat lainnya. Akhirnya saya Kul Nasrullah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.